Shalom, puji Tuhan, salam damai dalam kasih Kristus. Kita bersyukur di tengah pandemi kita masih bisa beribadah, kita diberikan kesehatan, perlindungan, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bersyukur atas berkat ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia, Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, amin. Kau memilihku
Mari sembah Dia, ucapkan syukurmu, berikan pujian yang terindah, karena Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah perlindungan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih kami ada dalam rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami selalu berjalan bersama Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap hidup kami. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu mujizat daripada Engkau. Kami perlu perlindungan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh membawa korban pujian syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dialah benteng hidup kita, amin. Dialah perlindungan kita, haleluya, amin. Biarlah kita boleh berjalan bersama Tuhan, haleluya. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar, haleluya. Tanganmu menopangku, haleluya. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Siapa? Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, segala pujian hormat baginya. Haleluya. Kami mau berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, haleluya. Tak akan ku gentar, tangan Tuhan yang menopang kita, haleluya, amin. Jalani kehidupan, haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, hidupku, keselamatan.
hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penjamin kita, tempat perlindungan kita. Dia benteng yang kuat, benteng yang teguh. Kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Jaminan hidupku. Haleluya. Hanya Yesuslah kekuatan kita. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah pandemi ini Engkau melindungi kami senantiasa. Haleluya. Walaupun 1000 rebah di kiri kami, berlaksa di sisi kanan kami, tapi kami percaya saat kami berjalan bersama Engkau, perlindungan kami ada Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Sebab Yesus sertaku. Haleluya. Takkan pernah ku ragukan. Amin. Kami percaya aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Ya. Haleluya.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap. Haleluya. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes Lord Jesus. Kami tidak goyah Tuhan. Kami tidak goyah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau yang beserta kami. Amin. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Melimpah setiap hari. Melimpah setiap hari. Kemurahan-Mu melimpah setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini, kami bersyukur Tuhan. Sebab Allah yang besar yang melimpahi kami dengan kemurahan. Terima kasih. Pagi ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Kuatkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Waktu ini milik-Mu Roh Kudus. Bekerjalah, berbicaralah, berkaryalah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan setiap hari. Dan itu melimpah selalu baru. Amin. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah survive. Kita akan belajar dari peristiwa Yesus dengan murid-muridnya, di mana mereka menghadapi badai, supaya kita juga murid-muridnya bisa menghadapi badai. Bertahan, kokoh dalam badai, bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita enggak dihempaskan badai, kita enggak dihancurkan badai, tetapi kita menang menghadapi itu semua. Matius 8 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan untuk kita.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu Saudara, yang ada di perahu itu adalah murid Yesus. Yang ada di perahu dan mengalami badai adalah murid Yesus. Tapi mereka mengalami badai. Murid Yesus bahkan mengikut Yesus ketika itu. Yesus mengajak ke seberang dan mereka ikut. Tetapi mereka menghadapi badai. Bukankah ini sering menjadi dilema kita orang-orang percaya? Jadi konflik batin kita orang-orang percaya. Bukankah saya itu sudah setia atau sama Tuhan? Saya sudah pelayanan, saya sudah memberi, saya sudah melakukan semua buat pekerjaan Tuhan. Tapi kok persoalannya banyak sekali. Tapi kok sakit, kok enggak sembuh-sembuh. Tapi kok anakku begini, kok anakku begitu. Ini yang jadi pertanyaan kita. Bapak Ibu Saudara, dan tak jarang itu membuat kita atau mungkin beberapa orang di antara orang percaya akhirnya meragukan Tuhan. Bahkan ada yang mundur meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena melihat kok podo wae gitu. Kenapa sama saja? Karena ketika kita jadi murid-murid Yesus, kita nggak lepas dari masalah. Kita orang percaya, kita nggak lepas dari masalah. Bukankah beberapa bulan ini saja di tengah pandemi sedikit banyak orang percaya juga mengalami dampak. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ada yang dampaknya kecil, ada yang terasa sekali selama beberapa bulan ini. Tetapi kita sama dengan orang-orang yang lain ngalami dampak pandemi juga. Lalu apa bedanya Bu? Kenapa sama saja? Kita kembali ke peristiwa murid-murid. Mungkin di tengah gelombang itu, di tengah mungkin ada perahu-perahu yang lain, jangan lupa di perahu murid-murid ada Yesus. Di perahu yang lain tidak ada, di perahu murid-murid ada. Meskipun kita mengalami persoalan yang sepertinya sama, tapi ingat, di perahu hidup kita ada Yesus. Amin. Jadi tenang, ada Yesus. Coba katakan pada diri sendiri, tenang, ada Yesus. Meskipun sepertinya kok podo wae, kenapa sama saja orang yang nggak percaya ngalami persoalan demi persoalan. Kenapa saya yang sudah percaya, bahkan saya luar biasa, iring Tuhan, saya sudah setia, saya sudah luar biasa. Kita lupa bahwa di perahu kita ada Yesus. Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa, Allah pemilik alam semesta ada di hidup kita. Bukankah hidup kita terjamin? Bukankah hidup kita di tangan Tuhan yang luar biasa? Tidak ada kekuatan lain yang lebih besar daripada Tuhan kita. Dan Tuhan yang besar itu ada di hidup kita. Jadi tenang, ada Yesus. Sekalipun terasa gelombang yang luar biasa hari-hari ini, tenang, katakan pada hati kita, tenang, ada Yesus. Ada Allah yang besar yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang sadar kalau dirinya disertai Tuhan yang besar, ia akan mampu menghadapi setiap persoalan apapun di dalam hidupnya. Karena dia tahu, saya memang terbatas, tetapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Hal yang berikutnya, di ayat yang 24 tertulis begini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Badai datang sekonyong-konyong, tiba-tiba, mendadak. Tidak ada yang tahu pasti kapan bencana itu datang. Betul ya Ibu-ibu, Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu pasti. Meskipun sudah ada mungkin alat-alat yang canggih, mungkin alat-alat yang mendeteksi, tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan bencana itu datang. Oleh sebab itu, seringkali ada persiapan. Ada simulasi-simulasi, misalnya simulasi kalau menghadapi gempa bumi, ada simulasi kalau menghadapi tsunami dan lain sebagainya. Kenapa?
persiapan. Begitu juga dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu kapan persoalan itu datang, bahkan bertubi-tubi sepertinya menghantam kita kayak badai. Tidak ada yang tahu, tetapi itu pasti terjadi. Entah badainya cuma kecil atau itu besar sampai rasanya, aduh Tuhan kenapa seperti ini? Mungkin seperti itu. Oleh sebab itu, bersiap, jangan lengah. Ketika badainya belum datang, bagian kita adalah bersiap, jangan lengah. Kenapa? Karena badai itu tidak seperti peristiwa kehidupan kita, persoalan kehidupan kita tidak seperti ujian anak sekolah ya Bapak Ibu. Ujian anak sekolah itu terjadwal, minggu depan kita akan tes sekian lama gitu. Kemudian minggu ini anak-anak bersiap lebih keras, belajar lebih sering. Kenapa? Karena tahu minggu depan ada ujian. Tapi bagaimana dengan ujian hidup kita? Ada jadwalnya? Gak pernah tahu kita. Oleh sebab itu kita harus serius untuk bersiap. Kita harus sungguh-sungguh sedini mungkin, sedapat mungkin kita siap-siap. Karena ketika badai itu datang, kita harus sudah siap. Karena pelatihan itu kan biasanya sebelum bencana datang. Kalau kita berpikir, Bu, tapi badainya sudah datang beberapa bulan. Saya sudah pusing beberapa bulan. Selama pandemi ini gaji dipotong, kebutuhan-kebutuhan jadi gak bisa terpenuhi dengan baik. Ada tagihan-tagihan yang belum terbayar, belum lagi sering bertengkar dengan istri gara-gara kekurangan uang. Belum lagi anak-anak belajar di sekolah dengan begitu banyak tugas, tambah kuota lagi. Pusing, jadi migrain Bu, sudah terlanjur datang. Kalau badainya sudah terlanjur datang, kita belajar seperti pemerintah kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika pandemi ada di Indonesia, terjadi di Indonesia, begitu awal masuk, apa yang dilakukan? Darurat bencana, tanggap bencana. Jadi langsung siapkan satgas, langsung siapkan rumah sakit, langsung buat rumah sakit darurat dengan secepat mungkin, siapkan APD-nya, bahkan coba bikin sendiri, alat tesnya dan lain sebagainya. Bergerak cepat, bergerak ekstra dari biasanya. Begitu juga dengan kita, kalau badainya sudah terlanjur datang kita belum bersiap, bertindak ekstra. Kita pakai darurat bencana. Sehingga ketika biasanya waktu-waktu itu buat nonton drakor mungkin, buat nonton sinetron mungkin, bahkan kalau nganggur ke beberapa ibu-ibu juga nggak mau kalah sama yang muda-muda tiktokan gitu ya. Pakai buat berdoa, lebih banyak baca Alkitab, lebih kenceng mesbah keluarga, lebih semangat lagi taat firman Tuhan. Jadi diperkuat secepat mungkin, sedarurat mungkin, karena sudah terlanjur datang. Yesus pernah membuat perumpamaan, Bapak Ibu Saudara, ada dua orang yang membangun rumah. Kemudian ketika rumah itu terbangun, ada datang hujan, datang angin, datang banjir. Apa yang terjadi? Ternyata rumah yang satu roboh. Tapi kenapa rumah yang satunya tidak? Padahal mereka menghadapi situasi bencana yang sama. Kenapa yang satu roboh, satu enggak? Yang membedakan adalah pondasinya. Rumah yang roboh, yang hancur ini dibangun di atas pasir. Sedangkan yang kuat, yang masih berdiri kokoh, itu dibangun di atas batu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ingin roboh, ketika badai persoalan itu datang, mari bangun pondasi yang terkuat dalam hidup kita. Jangan remehkan dasar hidup kita. Apa itu kata firman Tuhan? Matius 7 ayat 24, saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau mau kokoh, mendengar perkataan Tuhan dan melakukan.
Mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan dan melakukan. Itu pondasi kita. Kalau kita rajin ibadah seperti Bapak Ibu pagi hari ini luar biasa, meskipun hujan, rasanya dingin, tapi tetap hadir di tempat ini, itu luar biasa. Rajin ibadah luar biasa, itu baik. Kalau Anda sudah mulai rajin baca firman, itu luar biasa, itu baik. Tetapi yang membuat kita kokoh adalah tidak sekedar baca, tetapi melakukannya sampai menjadi gaya hidup. Nah, kalau baca saja belum cukup, apalagi kalau kita tidak biasa baca. Jadi ayo baca firman, ayo melakukan firman. Amin. Ini dasar kita Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita dibangun di atas batu. Karena ketika kita tinggal dalam firman, biasa melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, maka setiap kali persoalan itu datang, respon otomatis kita adalah respon firman Tuhan. Misalnya ada orang yang memfitnah kita, rasanya lebih mudah untuk kita balas, tetapi kita berespon seperti firman Tuhan, mengasihi, mengampuni. Ketika kita pusing, aduh butuh banyak uang, mungkin anak masuk sekolah, angkatan baru, atau mungkin naik tingkat butuh banyak dana, mungkin kita pusing, respon otomatis kita apa? Tambah kencang berdoa, tambah kencang bekerja, atau pakai uang kantor saja, toh saya bawa. Oh ini saya bawa uang tabungan teman-teman, saya pakai saja. Apakah respon otomatis kita seperti itu? Dan ketika kita terbiasa melakukan firman Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, maka respon kita adalah firman Tuhan. Dan itu membuat kita kokoh, amin. Jadi waktu takut, waktu bingung, ketika ada persoalan, mari kita berespon sesuai firman Tuhan. Kita bangun pondasi kita sungguh-sungguh, kita bersiap sungguh-sungguh, supaya hidup kita kuat, amin. Yang belum bersiap, segera bersiap. Yang sudah bersiap, sudah biasa melakukan firman, tambah semangat lagi. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum peristiwa Yesus, ada sebuah peristiwa juga, ada sekelompok orang yang terombang-ambing di lautan gitu ya, karena air bah, karena banjir. Siapa itu? Kenal dengan peristiwa satu ini? Cerita anak sekolah minggu ya mungkin ya. Nah, Nuh dan seluruh rombongannya juga mengalami situasi yang sama. Mengalami bencana. Mereka terombang-ambing di air gitu, di air bah itu. Tetapi yang kita kenal biasanya siapa? Bapak Ibu Saudara, ada yang kenal Ibu Nuh? Namanya siapa? Istrinya Nuh, istrinya namanya siapa? Kalau di PKK mungkin namanya Ibu Nuh ya. Ya. Nuh yang kita kenal hanya Nuh. Oh Nuh membangun bahtera, Nuh selamat dari air bah. Tapi kita lupa Nuh bersama istrinya, bersama 3 anaknya dan 3 menantunya. Komplit. Kalau mereka berdelapan ini tidak siapkan bahtera sungguh-sungguh, mereka enggak selamat saat itu. Kita harus bersiap sendiri, tetapi sama seperti Nuh, dia juga bersiap bersama keluarganya. Dia mempersiapkan bahtera sama-sama. Keluarga ini, Nuh, istri dan anak-anak menantunya punya gaya hidup taat yang sama. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah angkatan, di tengah-tengah orang yang jahat, orang-orang yang enggak percaya, mereka orang percaya. Di tengah-tengah orang mengejek mereka taat firman Tuhan dengan bangun bahtera, yang selama ini mereka enggak pernah tahu bahtera seperti apa, mereka taat. Diejek, diolok-olok seperti itu, mereka mengerjakan. Dan itu enggak cuma setahun 2 tahun Bapak Ibu Saudara, itu puluhan tahun terjadi dalam hidup mereka dan mereka bertahan. Bagaimana mungkin Nuh dan seluruh keluarganya bertahan? Apakah tiba-tiba mereka taat? Tiba-tiba mereka punya gaya hidup
taat firman Tuhan selama itu? Saya pikir enggak. Nuh mempersiapkan juga istrinya, anak-anaknya, bahkan menantu-menantunya untuk jadi orang-orang yang kokoh juga, orang-orang yang taat firman Tuhan. Sehingga ketika air bah itu datang, mereka bangun bahtera sama-sama dan semuanya selamat. Coba kita bandingkan dengan keluarga Lot, Bapak Ibu Saudara. Mereka sama-sama mengalami bencana. Keluarga Nuh 8 orang selamat semua. Sedangkan keluarga Lot tidak. Ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Lot bilang sama calon mantunya, ayo siap-siap, kita harus ngungsi, kita harus pergi karena tempat ini akan dihancurkan. Malah justru calon mantunya menertawakan mereka, menertawakan Lot. Dan menganggap itu hanya olok-olok, hanya gurauan, gak percaya, akhirnya mereka binasa. Istri Lot jadi tiang garam, bahkan di akhirnya keturunan Lot dibinasakan, orang Amon dan Moab. Nuh selamat semua, Lot tidak. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memperhatikan persiapan keluarga kita? Kita bisa kuat sendiri. Misalnya, oh yang penting aku kebaktian, yang penting aku baca firman, yang penting aku taat. Nanti kakakku, adikku terserah. Itu tanggung jawab mereka. Kita seringkali seperti itu. Tetapi bisakah kita kuat sendiri? Ketika dalam perahu kita ada kakak, ada adik, ada orang tua, ada anak-anak, dan yang lain terhempas oleh badai, yang lain terjatuh ke air itu yang bergelombang itu. Bagaimana perasaan kita? Saya membayangkan kalau misalnya kita jadi Abraham, jadi Nuh maksud saya. Ketika kita jadi Nuh semuanya selamat, rasanya senang. Betul Ibu, Bapak Ibu ya. Ketika seluruh keluarga kita diselamatkan, bertahan melewati semua persoalan, ketika keluarga kita mengalami pertumbuhan rohani makin kuat, menghadapi apapun kuat, tambah taat sama Tuhan, kita bahagia, betul ya? Bapak Ibu mungkin lebih merasakan anak-anak, wah anak-anakku luar biasa, kita senang. Tapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak bisa tiba-tiba mengharapkan keluarga kita, anak-anak, orang tua kita jadi orang yang kuat, sedangkan kita hanya memperkuat diri kita sendiri. Kita harus memperkuat keluarga kita. Mari perhatikan suami atau istri kita perhatikan anak-anak, kita perhatikan kakak adik kita, orang tua kita. Apakah mereka sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan? Apakah mereka sudah jadi orang percaya? Apakah mereka sudah cinta firman bahkan melakukan? Bapak Ibu Saudara, mari bersiap. Bersiap menghadapi badai hidup kita. Tapi jangan hanya bersiap sendiri. Mari kita lihat saudara kita lihat orang tua kita, bahkan kita lihat anak-anak kita. Jarang orang tua mengusahakan untuk kerohanian anak dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa, tetapi tidak banyak. Banyak yang berpikir begini Bapak Ibu Saudara, mereka kan masih kecil, apa ngerti, ya nanti aja kalau sudah gede. Ketika mereka sudah gede, mereka kan sudah gede, nanti kan tahu sendiri, tinggal suruh ke gereja, tahu sendiri. Tapi dari mana mereka tahu kalau kita tidak mengajarkannya? Dari mana mereka tahu tentang Tuhan, tentang firman-Nya, kalau kita tidak pernah mengajarkannya, membagikannya kepada anak-anak? Bapak Ibu Saudara, di gereja ini ada sekolah minggu. Kadang-kadang itu nanti biar diurusi GA-nya, biar diurusi gembala anak. Yang penting sudah tak bawa ke sekolah minggu. Tapi bagaimana dengan waktu-waktu di rumah? Apakah anak-anak kenal Tuhan? Apakah anak-anak diajarkan taat firman Tuhan? Atau dibiarkan begitu saja?
akhirnya anak-anak lebih kenal TikTok daripada firman Tuhan. Anak-anak lebih kenal, lebih ahli main Mobile Legend daripada buka cari ayat. Seringkali malah justru pakainya HP gitu ya, dicari gampang ketemunya. Oh iya, tapi bagaimana dengan mencari di Alkitab buku? Mereka ahli banget, oh cari aplikasi ini, download begini, download begitu. Mari pagi hari ini kita coba cek kembali. Apakah saya sudah memperhatikan persiapan orang tua saya? Apakah saya sudah mempersiapkan, menolong persiapan kakak dan adik saya? Bahkan apakah saya sudah menolong persiapan anak-anak saya? Karena semua orang akan menghadapi badai, apapun bentuknya, kapan waktunya, besar atau kecil kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus bersiap, kita harus serius untuk bersiap, sungguh-sungguh untuk bersiap. Karena masa di depan kita bukan semakin mudah. Anak-anak kita tidak menghadapi situasi yang lebih mudah, tetapi lebih sulit, lebih keras, dan itu bisa menghantam mereka, menghancurkan iman mereka kalau kita tidak persiapkan dari saat ini. Pergaulan di luar sana begitu kompleks. Kalau dulu beberapa waktu lalu saya ngobrol-ngobrol sama suami, kalau zaman saya dulu main itu cuman sama tetangga. Jadi mau main kemana? Oh layangan sama tetangga, main layang-layang sama tetangga. Tapi sekarang mungkin mereka di kamar, tapi mereka searching entah kemana, bermain entah kemana dengan orang entah siapa, kita nggak pernah tahu. Dan kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup mereka supaya mereka kokoh. Baik kalau kita kokoh, tapi mari perhatikan juga kualitas keluarga kita supaya sama seperti keluarga Nuh, satu bahtera ini selamat. Biar di dalam keluarga kita, di dalam perahu hidup kita, tidak ada anggota keluarga kita yang terhempas, tidak ada anggota keluarga kita yang terjatuh ke laut karena badai. Amin Bapak Ibu. Mari berusaha lebih keras. Kalau sudah dilakukan, berusaha lebih keras. Masa di depan itu sulit. Ketika ngajari anak, ketika ngobrol dengan orang tua, bahkan ngobrol dengan kakak adik, mari isi dengan firman Tuhan. Loh, aneh toh bu ngobrol kok firman Tuhan, weh. Firman Tuhan tuh adanya di komsel, adanya di persekutuan, adanya di gereja waktu kebaktian, bukan di obrolan. No, obrolkan setiap hari. Ketika mulai mungkin adik mengeluh, wah pusing ini usahaku begini-begini, omongkan firman Tuhan, bagikan kebenaran. Ketika suami kita mungkin bingung, ayo berdoa, diajak untuk cari Tuhan. Jadi yang kita pikirkan setiap hari, yang kita bicarakan setiap hari dalam keluarga adalah Tuhan dan firman-Nya, bukan yang lain. Bukan justru kita ketika suami datang dengan bingung, yuk kita ke mbah sana, kata temanku, ini teman nongkrong ini nanti ketemu mbah ini, nanti bisa lancar usahanya. No, kerjakan setiap hari, bangun setiap hari, bahkan sebelum ada badai. Jadi mari kita selamat bersama-sama, survive bersama-sama, bertahan bersama-sama dalam keluarga kita, amin. Yang berikutnya, di ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ketika badai datang menghantam perahu kita, yang kita lakukan adalah berseru pada Yesus. Segeralah berseru pada Yesus. Bukan bingung cari cara sendiri dulu, baru kalau kepepet, baru kalau sudah putus asa, baru cari Yesus. Tidak, segeralah cari Yesus, segeralah berseru sama Tuhan.
Karena kekuatan kita terbatas. Di atas semua persiapan kita, hanya Tuhan yang mampu memberi jalan keluar. Amin. Tuhan yang mampu meredakan badainya. Tuhan yang mampu membuat laut itu kembali tenang. Begitu juga dalam hati kita, dalam diri kita, dalam hidup kita. Tuhanlah yang mampu membuat emosi mungkin bergejolak. Begitu marah, Tuhan bisa tenang. Bisa tenangkan hati kita. Karena laut pun, danau yang bergejolak itu pun ditenangkan Tuhan hanya dengan firman-Nya. Diam, tenanglah. Dan semuanya tenang seperti tidak ada badai sebelumnya. Begitu juga dalam hidup kita. Sangat mudah buat Tuhan menolong kita. Kita datang kepadanya, mohon pertolongannya. Berharap hanya kepadanya. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberi ketenangan. Semuanya kembali baik-baik saja. Sebab Tuhan yang menolong kita. Datang kepada Yesus. Tuhan yang mampu meredakan. Apa yang menjadi badai Anda hari-hari ini? Hati kita mungkin bergejolak dengan marah. Hati kita bergejolak dengan ketakutan. Pikiran kita bergejolak dengan kekhawatiran. Mungkin hubungannya dengan suami atau istri panas rasanya begitu bergejolak. Hubungan dengan anak-anak mungkin begitu bergejolak. Ada banyak hal yang bergejolak, ada banyak hal badai. Keuangan kita mungkin jadi tidak stabil dan lain sebagainya. Tuhan bisa tenangkan itu semua. Tuhanlah pertolongan kita. Bagian kita adalah bersiap datang sama Tuhan. Ingat, ketika kita sadar Tuhan bersama kita bisa datang kepadanya, kita berharap kepadanya, berseru kepadanya, maka semuanya akan ditenangkan Tuhan. Bersiap lebih sungguh-sungguh, bersiap lebih sungguh-sungguh. Bagian kita bersiap dengan sungguh-sungguh, supaya kita kuat dan kita berseru kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Yes. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan kemampuan kami. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Berpegang kepadanya pagi hari ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Mampukan kami Tuhan, sampai kapanpun. Mampukan kami Tuhan. Karena Yesus selalu menolong.
Bapak Ibu Saudara, badai apa yang kau hadapi hari-hari ini? Badai apa yang membuat rasanya terlalu lelah Tuhan? Rasanya sudah lelah untuk bertahan, rasanya kepingin menyerah Tuhan. Kaki ini rasanya gak sanggup untuk berdiri lagi. Pikiran ini rasanya sudah tidak bisa untuk berpikir lagi. Bertahanlah Tuhan di hidupmu. Bertahanlah sebab kekuatannya nyata untukmu. Amin. Bertahanlah sebab Dia sanggup menolongmu. Ya. Mari datang kepadanya. Datang kepadanya dengan segala lelahmu. Datang kepadanya dengan keputusasaan. Biar Tuhan memberikan ketenangan buat badai yang kita hadapi. Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan ketenangan buat badai yang kita hadapi. Tuhan, Tuhan, tolong kami. Yesus, tolong kami. Kami tidak sanggup bertahan lagi. Mampukan kami Tuhan. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami yang bergejolak ini. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, tolong kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan. Yes. Ku kan bertahan, kami akan bertahan Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau perisai perlindungan kami. Ku kan berdiri di tengah sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Biar kekuatan baru yang dari Tuhan mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kekuatan baru mengalir atas setiap kami. Kami punya kaki yang kuat untuk tetap berdiri. Kami punya pundak yang kuat untuk menanggung Tuhan. Sampai badai itu reda, Engkau meredakannya. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami lupa ada Engkau bersama kami. Sehingga tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berseru kepadamu.
Allah yang besar, Allah yang hidup itu, Haleluya. penolong hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus berusaha untuk semakin mengokohkan iman kami, mengokohkan kekuatan rohani kami di dalam Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman dan kami membawa keluarga kami untuk kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan baru. Bahkan terima kasih buat badai yang sudah Tuhan redakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus pertolongan-Mu nyata. Kemurahan-Mu melimpah dalam hidup setiap umat-Mu Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Apa yang tidak bisa menjadi bisa oleh karena Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang bukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau yang bukakan kesempatan-kesempatan. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami bersyukur kami boleh beribadah buat pagi hari ini Tuhan. Ya perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Anugerah-Mu nyata atas setiap kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar hidup umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Mengalami kemurahan demi kemurahan. Kami berdoa buat persembahan kami, persepuluhan. Semua kami bawa ke hadapan Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.